Kuliah Kerja Nyata atau yang biasa disingkat dengan sebutan KKN pada tahun 2021 ini yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro dalam pelaksanaannya masih sama seperti dengan KKN pada periode sebelumnya, yaitu dilaksanakan melalui kegiatan KKN Pulang Kampung. Universitas Diponegoro sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia. Universitas ini terletak di ibu kota Jawa Tengah, yaitu di Kota Semarang yang beralamat di Jalan Prof. Sudarto, Kecamatan Tembalang. Universitas Diponegoro memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Salah satunya adalah Fakultas Kedokteran yang merupakan fakultas di mana saya menuntut ilmu. Fakultas Kedokteran dengan ciri khasnya yang berwarna hijau tampak pada setiap sudut dari bangunan ini. Kelurahan Jabungan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Banyumanik memiliki luas wilayah 2.265 hektar. Kelurahan Jabungan memiliki batas wilayah sebelah utara yaitu Kelurahan Meteseh, sebelah timur Kelurahan Kalikayen, sebelah selatan Kabupaten Semarang, dan sebelah barat Kelurahan Padangsari. Kelurahan Jabungan memiliki 6 rukun warga dan 30 rukun tetangga, dengan total kepala keluarga yaitu 1.337. Kelurahan Jabungan yang lokasinya cukup jauh dari pusat kota masih memiliki alam yang indah dan asri. Meskipun demikian, dalam bidang kesehatan, kesadaran masyarakatnya mengenai kesehatan perlu untuk ditingkatkan. Tepat di sebelah kantor Kelurahan Jabungan terdapat puskesmas pembantu untuk wilayah Jabungan. Meskipun sudah tersedia puskesmas untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, pada kenyataannya berdasarkan keterangan dari perangkat wilayah setempat, warga masih kurang memanfaatkan adanya puskesmas pembantu ini. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam bidang kesehatan. Selain hal tersebut, berdasarkan pengamatan yang dilakukan dalam proses observasi wilayah, walaupun saat ini masih terjadi pandemi COVID-19, kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan masih perlu untuk ditingkatkan. Ditambah dengan update protokol kesehatan terbaru dari Centers for Disease Control and Prevention, penggunaan masker dinilai lebih efektif ketika digunakan secara ganda, yaitu masker medis pada bagian dalam dan masker kain pada bagian luar. Masih dalam bidang kesehatan, permasalahan kesehatan di Indonesia terkait kondisi gigi dan mulut masih cukup tinggi, yaitu 57,6% menurut hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2018. Selain data tersebut, diperoleh juga data warga kota Semarang yang memiliki perilaku menyikat gigi pada waktu yang benar hanya 2,21%. Dari angka ini dapat menunjukkan bahwa masih perlunya upaya untuk melakukan edukasi kepada warga terkait kesehatan gigi dan mulut. Bidang kesehatan menjadi salah satu bidang yang perlu untuk diperhatikan. Hal ini karena Kelurahan Jabungan memiliki berbagai potensi untuk dikembangkan, seperti potensi untuk membuka usaha
dan lapangan pekerjaan. Sepanjang perjalanan saya menuju kantor Kelurahan Jabungan, dapat ditemui banyak warung makan hingga kafe yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini juga bisa menjadi daya tarik dari Kelurahan Jabungan untuk para pecinta kuliner. Tidak hanya itu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terdapat banyak toko seperti minimarket hingga toko kelontong. Di balik seluruh ketersediaan fasilitas ini, pada kondisi pandemi COVID-19, perlu adanya penerapan dari protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran dari COVID-19. Kondisi lingkungan di Kelurahan Jabungan ini sudah tersedia banyak pilihan hunian untuk tempat tinggal seperti perumahan. Tidak ketinggalan juga sudah tersedia untuk fasilitas ibadah. Arena untuk berolahraga pun sudah ada di Kelurahan Jabungan. Ajakan untuk menjalankan hidup sehat dan bersih juga sudah dapat ditemui di berbagai tempat. Potensi wilayah Kelurahan Jabungan ini juga masih menyediakan banyak lahan yang dapat digunakan sebagai sarana produktif untuk mengangkat citra Kelurahan Jabungan di Kota Semarang maupun nasional. Hamparan sawah atau perkebunan yang indah ini dapat menjadi daya tarik bagi warga sebagai sarana untuk menghilangkan penat dari sibuknya suasana kota. Kayak gini, satu itu cukup melindunginya hanya 56,1% untuk efektivitas dari perlindungan terhadap. Nah, tapi kalau penggunaannya masker ganda, jadi penggunaannya itu masker medis ini di bagian dalam dan untuk masker kain ini di bagian luar. Seperti itu penggunaannya efektivitasnya meningkat hingga 85%. Nah, 85% ini udah cukup lumayan untuk melindungi diri kita dari partikel virus yang ada di udara seperti itu. Nah, selain itu juga apabila ada 2 orang berinteraksi ataupun lebih seperti ya kondisi saat ini gitu. Ketika semua orang ini menggunakan masker ganda seperti ini, itu tingkat efektivitas dari maskernya ini meningkat hingga 96%.
penggunaannya juga dari pinggirnya bagian tali maskernya ini agar lebih rapat bisa dibuat simpul. Jadi untuk pembuatan simpulnya cukup ditekuk dua seperti ini, kemudian ini hanya perlu untuk diikat seperti biasa, seperti ikat plastik atau ikat makanan seperti itu. Ini dilakukan pada kedua sisinya sama. Monggo Kak dilanjut. Lanjut ya. Jadi untuk cara menjaga kesehatan gigi dan mulut ini saya singkat jadi jabungan ya Bu. Jabungan nih. Iya. Nah, jabungan untuk JA-nya sendiri yaitu jangan sembarangan dalam memilih sikat gigi dan pasta gigi. Jadi seperti apa memilihnya? Jadi untuk sikat gigi ini pilih yang ujung kepalanya ini lonjong Bu. Oh, yang oval ya. Kalau dibagi siji ya sikatnya ya. Soalnya kan ada yang bentuknya kotak gitu juga. Nah, kenapa harus oval? Itu kalau oval lebih bisa menjangkau Masuk ke sampai dalam-dalam. sampai belakang. Kalau itu kan bisa nabrak tulang-tulang yang di belakang. Terus Nah, nanti selain jadinya itu juga bulu sikatnya pilih yang lembut. Kalau misal ibu-ibu mau beli di Alfamart atau Indomaret atau manapun, itu pilih yang tulisannya soft. Biasanya ada tulisannya soft. Kan biasanya ada yang medium, ada yang soft. Nah, pilih yang soft aja karena itu lebih ramah juga, nggak melukai gusi, nggak melukai organ-organ yang lain seperti lidah, seperti itu. Nah, kemudian juga untuk pemilihan pasta giginya itu pilih yang menggunakan yang mengandung fluoride. seperti Pepsodent gitu ya. Iya, Pepsodent ada fluoride-nya. Jadi nanti dicek di bagian komposisi mungkin bisa dilihat di situ ada tulisan fluoride atau enggaknya. Seperti itu. Untuk cara menyikat gigi. Nah, untuk cara menyikat gigi yang benar itu seperti apa? Kerang atas dan untuk kerang bawah seperti ini. Jadi ditaruh di antara gusi sama gigi. Ditaruh seperti ini. Nah, untuk gerakannya maju mundur dengan arah memutar. Jadi seperti ini. Tetap memutar tapi jadi memutarnya agak oval seperti itu. Nah, untuk arahnya tetap 45 derajat. Bebas mau dari kanan dulu, mau di kiri dulu, mau dari depan dulu. Itu sama prinsipnya. Terus yang untuk kerang bawah juga prinsipnya sama. Untuk yang bagian dalam itu juga sama 45 derajat dengan gerakan memutar. Nah, yang beda itu yang di gigi belakang gigi depan, bagian sini sama bagian sini. Nah, ya, itu caranya naik turun aja cukup kayak gini bersihinnya. Terus yang ini juga sama. Rasa peduli pada penderitaan orang lain, rasa tega